Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Steven dan temannya tiba di pantai, di mana ada seorang raksasa telanjang yang terdampar di sana. Sehari sebelumnya, ada badai yang sangat hebat, dan badai itu membawa raksasa ke pantai ini. Para nelayan mengabarkan berita ini kepada pemerintah, tetapi mereka menganggap para nelayan itu bercanda doang. Tetapi raksasa itu mengundang perhatian massa, jadi para peneliti memutuskan untuk datang ke sana. Di situ mereka sadar kalau kabar itu bukan candaan. Tetapi masyarakat di sana takut untuk mendekat, karena tidak aman. Steven dan rekannya mendekati raksasa itu, dan mengira kalau beratnya pasti lebih dari 80 ton. Steven melihat raut muka raksasa itu, dan memprediksi kalau dia adalah anak muda. Mereka meneliti lebih dekat, dan masih merasa takjub dengan kejadian ini. Salah satu rekan Steven memberikan tanda kepada masyarakat, menandakan kalau mereka aman untuk mendekat. Jadi para warga pun mendekati raksasa itu, dan naik ke atasnya. Anak-anak pun juga bermain di dada raksasa itu hingga sore tiba dan mereka pun bosan lalu pulang ke rumah. 3 hari kemudian, Steven kembali ke pantai, dan dia ditugaskan untuk meneliti tentang raksasa itu. Tetapi karena masih banyak orang yang ada di sana, jadi Steven pun menundanya hingga besok hari. Dia datang agak sore untuk menghindari kerumunan orang, dan melihat lebih dekat. Rupanya tubuh raksasa itu mulai rusak dan membusuk, serta raut wajahnya pun juga menua. Steven mengira karena tubuhnya terkena air laut, jadi tinggal beberapa hari saja dia akan membusuk. Dia naik ke atas tubuh raksasa itu, dan melihat tangannya sudah membusuk dan dipotong oleh warga. Matanya juga mulai rusak, dan Steven dapat melihat refleksi wajahnya di matanya. Ketika dia pergi ke pantai lagi, tangan dan kakinya juga telah membusuk dan dipotong. Tubuhnya dicoret-coret oleh remaja, dengan tulisan grafiti, dan Steven menjadi tidak tega melihat raksasa tersebut. Hingga akhirnya kepalanya pun dipotong dan menghilang, serta tubuhnya semakin dekat dengan air laut. Raksasa itu tidak lagi menyerupai manusia, hanya seonggok daging yang ada di pantai. Melihat kondisi raksasa itu, Steven mulai malas untuk datang ke pantai, sama dengan ketertarikan warga yang telah menghilang juga. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka kembali normal, hanya saja ada tulang dari raksasa tersebut yang terlihat di penjuru kota. Mereka menggunakan tulang itu untuk dekorasi, dan bahkan tengkoraknya pun juga diabaikan. Dia berpikir mungkin dia dapat menemukan hidung dan telinga yang sudah diawetkan, jadi dia pergi untuk mencarinya. Bagi orang lain, raksasa tersebut hanyalah fenomena alam biasa, tetapi bagi Steven, raksasa tersebut masih hidup, dan dia sering memimpikan raksasa itu hidup kembali. Raksasa itu datang ke kota untuk mengambil bagian dari tubuhnya, kemudian dia kembali lagi ke dalam laut. Sekilas film ini tampak aneh dan tidak ada ujungnya. Tetapi sebetulnya film ini menggambarkan bagaimana Steven melihat dunia. Raksasa menggambarkan masa kemakmuran seorang manusia, di mana dia dilihat besar di mata masyarakat, banyak sekali orang yang tertarik kepadanya karena dia viral, dan orang-orang berusaha mendekat dan menjadi bagian dari pamornya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketenaran itu memudar, dan hanya beberapa orang saja yang masih mau berinteraksi dengan manusia itu. Hingga akhirnya tubuhnya membusuk, menggambarkan ketenarannya telah habis dan orang-orang pun hanya memanfaatkan sisa-sisa yang ada, tergambar dari tulang dan tengkorak yang menjadi dekorasi ataupun diabaikan.